wasiat kalau nyolong meninggal kena tolong yang memandiakannya si anu yang bagus tuh orang nang soleh ya lah. Kemudian Jasidin selanjutnya adalah mengkapan mayit. Sekurang-kurang mengkapan mayit, membungkus mayit adalah selapis kain yang menutupi seluruh tubuh mayit dan sebaiknya 3 lapis. Ya, sudah. Bacakan Arabnya. Aqallul kafani ay al wajib fihi thawbun ya ummul mayyita sawa'un kana rajulun aw imra'atun. Minimal kain kapan itu misalnya 1 lapis yang mengumumi, yang meratai, yang menutupi seluruh tubuh mayit, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, misalnya dibungkus selapis saja jadilah, maka jadilah itu sudah mencukupi, gugur sudah kewajiban kada berdosa lagi sekampungan jadilah, cukup sebungkus saja, itu minimal jadilah, biar kada pakai cawatan, kada pakai baju gamis, kada pakai kerudung kepala, andai kata bebinian juga nih. Tapi dibungkus berataan dari atas kepala sampai batis. Nah, itu minimalnya jadilah. Kemudian akmalul kafani lirrijali salasu lafaifa bidin. Dan maksimal paling sempurna kapan bagi laki-laki itu adalah 3 lapis dengan kain kapan yang putih. Walil mar'ati lifafatani wa izarun wa qamisun wa khimarun. Dan bagi perempuan itu 2 lapis kain kapan dan tapih adalah, dan baju kurung wa khimarun dan tutup kepala. Nah, itu bagi bebinian 2 lapis nang menutupi seberataan, 2 kain kapannya, kemudian tapihnya ya, kemudian hanyar baju kurungnya. Baju kurungnya kalau bebinian dari apa gitu, pinggul sampai bawah batisnya ya, wa khimarun dan tudung kepala sampai ke dada nih. Hadis Nabi SAW, ilbasu min thiyabikumul biyadha fa innahu khairu thiyabikum walakinu fiha mautakum, atau kama qala Nabi SAW. Ya Nabi SAW, pakaianilah daripada kalian akan pakaian putih mayit lah, karena bahwasanya sebaik-baik pakaian kamu adalah warna putih. Walakinu fiha mautakum, dan lajarilah pada mayit itu walakinu fiha mautakum, dan talkinkanlah orang-orang yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang maksudnya hendak mati ya juga, orang yang sudah mati ditalkinkan juga. La ilaha illallah. Kalau yang kada anak nyaman Allah, misalnya ngalih kan, warnanya warna putih. Wa yukrahu ayyakuna fil kafani syai'un ghairul bayt. Dan dimakruhkan bahwa pada kapan itu ada sesuatu selain warna putih. Nah, misalnya daerah kepala warnanya pink, maka bawahnya putih. Nah, itu jadi makruh hukumnya. Atau bagian batisnya warnanya hijau, yang di atasnya putih, atau merah putih jadi lah. Nah, atasnya abang, ke bawahnya putih. Nah, itu dimakruhkan. Wa yukrahu ayyakuna fil kafani syai'un ghairul bayt. Dimakruhkan pada kapan itu ada bercampur warnanya selain putih. Andai kata kada ada warna putih,
paksa misalnya warna hijau apakah ya jadilah andai kata ada kawah jadi pakai kain yang lain seandainya ada warna putih. Kemudian ayyudau qatnun ma'al hanut ala sawatayil mayyiti fil muktasal wa tushaddu bi isabatin liyastamsika sawataini minal qatni, dan hendaklah Yazidin diandaki kapas beserta hanut itu apa aja kita cendana, tumbukan cendana di atas kapas tadi itu menutupi akan kemaluannya si mayat, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Di sini padahal kan fil muktasal di pemandian. Cuman kalau kita kan biasanya di atas kapannya aja langsung. Ada apa juga ini nah. Wa tushaddu bi isabatin, kemudian diikat supaya kada tergugur si kapasnya itu. Biar kita cawat lah. Cawat diandaki kapas. Hanya karena diikatnya saja. Kemudian tabsutu ahsanul lafaif wa ausa'uha wa yuzarru 'alaihal hanut, dan dibentangkan kain kapan yang pertama yang paling luas. Ini jadilah misalnya lakian yang bagusnya itu lapisan pertama paling ganal, paling bawah nih paling ganal, kemudian yang nomor 2-nya itu tak halus sedikit, kemudian yang nomor 3-nya tak halus lagi. Cuman kada apa-apa juga sama ganalnya, misalnya 2 meter ke atas, kada apa-apa aja jadi. Cuman itu yang afdolnya. Dan lapisan pertama tadi itu, ini misalnya lapisan pertama lah, ditaburi apa namanya, cendana lawan kapur barus. Kemudian lapisan kedua diandaki juga cendana lawan kapur barus. Ini jadilah sumasalisah, kemudian hanya diandaki lapisan yang ketiga. Kemudian ada diandaki atasnya cawat. Jadilah lawan apa, baju kurung, lawan sorbannya, lawannya bersorban juga. Summa fawqaha tsaniyah, kemudian diandaki lapisan kedua tadilah wa yuzarru 'alaihal hanut, kemudian diandaki apa ngarannya, cendana. Summa tsalisah, kemudian diandaki pulang lapisan ketiga. Wa yudau 'alaihal mayyitu, kemudian diletakkan mayit. Nah ini disini cara yang ringkas disini lah, yang ulun bacakan cara yang ringkas. Nah, jadi 3 lapis kain, mbah sudah 3 lapis, diandakakan lagi mayitnya disini lah. Wa yakunu ala hayatil wad'i fil gusli bi antakuna qadamahu ilal qiblah, dan keadaannya si mayit itu sebagaimana keadaan seperti mandi. Artinya Yazidin kedua batisnya itu mengarah ke arah kiblat. Yazidin lah. Nah itu yang cara yang ringkas. Nabi nengga itulah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabin yamaniyah bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa berkata beliau bahwasanya dikapani oleh Rasulullah SAW itu di dalam 3 lapisan kain. Kainnya dari Yaman, warnanya putih. Tidak ada di dalam kapan itu kamis, artinya baju kurung, wala imamatun, dan tidak pula pakai imamah. Ya sudahlah.
nih 3 lapis misalnya, kemudian diandak, dibungkus aja lah, gitu aja nantinya aja lah. Nah, jadi kita jangan heran gitu nah, kalau nya kada ada ilmunya kan kita bisa protes nah, bah kenapa ini jar kada pakai baju gamis, kada pakai, nah itu dia. Tergantung kondisi keuangannya lah jadi, kalau nya orangnya kada ada juga misalnya kan seadanya aja sih lah, melihat isikonnya juga. Kemudian yudawu ala amfihi wa kharqai uzunaihi wa famihi qatnun, dan diletakkan di hidungnya itu, di lubang hidungnya itu kapas, dan di 2 telinganya kapas, dan di mulutnya kapas juga jasidin lah, di telinganya, di hidungnya, kemudian di mulutnya. Jadi jasidin, tapi mandaknya itu sebelum mencium jasidin lah, sebelum mencium, sesudah menciuman bubuhan keluarganya kan dibungkus ya, dibukakan muhanya, karena pas sudah diciumnya, siapa lagi yang mencium misalnya kan, nah batu untung hanyar dipasangi di hidungnya jasidin lah, supaya kada pemandangannya itu nah bagus jasidin lah. Kemudian wa yudau ala wajhi qit'atu qatnin ma'al hanut, kemudian hanyar diandaki kapas yang lebar di berataan muhanya, ma'al hanut bae campur lawan cendana, bubuki cendananya sedena. Wa yushaddu bi khaitin li alla yasquta, kemudian diikat jasidin dengan benang supaya kada gugur. Tapi kalau kita di sini bandak aja jasidin lah, bandak aja, nah ditaburi yang 7 buting jasidin lah, paling ganal di tengah, diceper biasanya dandak 7 buting, yang paling ganal di tengah ngesen muhanya. Wa yudau kadzalika ala wa yudau ala batni kaffihil yumna qatnun ma'al hanut, kemudian diandaki kapas di telapak tangan kanannya yang kanan bercampur julan cendana. Wa yushaddu bi khaitin, nah diikat jujur di sini pakai benang, cuman kita kada usah lah, kada pakai kalau nya di daerah kita, langsung aja. Kemudian wa yudau kadzalika ala, itu kiri kanan tadi lah. Wa yudau ala batini rukbataihi, dan di atas rintuhutnya sebelah menyebelah. Summa ru'usil asabi rijlaihi, kemudian di atas ujung-ujung jari kakinya lah. Nah, di anggota 7-nya, intinya di anggota 7-nya. Ikraman limaudi sujudihi, karena memuliakan bagi tempat sujudnya. Dahi kan, tapak tangan, rintuhut 2 buting lawan jeriji kaki lah. Itu anggota 7. Kemudian yang keempat, tunsabu qadamahu wa tudau yaduhul yumna alal yusra wa yurfa'ut tarafai lifafil ula minal yasar. Kemudian batisnya diluruskan, wa tudau yaduhul yumna alal yusra, diletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kayak sembahyang lah. Sudah nih, hendak dibungkus sudah nih. Tadi kan di atas kainnya aja hanya lalu ditutupi. Wa yurfa'ut tarafil lifafatil ula minal yasar, kemudian diangkatlah ujung kain kapan yang pertama itu dari kiri. Nah, tutupi dari bawah jadilah, dari arah batis dari kiri, kayak orang sembahyang, kiri dulu, hanyar di atasnya kanan.
Summa tarafu bihal akhar minal yamin. Summa tsaniyah, summa tsalisah ala hadhil kafiyah. Nah, jadi jasadin ditutupi sekali dari kiri. Sekali, dua kali, kemudian sekali, dua kali, kemudian sekali, dua kali. Jadi jasadin tertutup sudah, jasadin kayak orang sembahyang, jasadin. Kemudian yushaddu majmu'ul kafani bi khamsati usubatin. Kemudian hanyar diikat, ya sudahlah, kain kafannya dengan 3 ikatan. Yang pertama fi tarafil kafani fawqa ra'sihi, di ujung kepalanya. Cuman itu berdudi ya sudahlah, kita dari bawah aja ya sudahlah. Dari batis, kemudian apa ngarannya nih, lintuhut, pinggang, lawan apa nih, bahu, kemudian terakhir pocongnya, tali pocongnya aja lah. Cuman karena itu biar aja dulu terbuka, kan keluarganya hendak mencium ya lah. Sudah menciuman beratan, hanya ditutup karena jadi. Nah ini jadi tali kapannya berdudi yang di sini. Kalau yang kita kan langsung bandak itu. Ada apa juga jadi yang penting tak ikat. Tarik dulu. Nah, pinggirnya kain kapan ditarik. Kemudian jadi habis adalah wa amma kafanul mar'ati fayabda'u bil izari lima baina surrati wa rukbah. Adapun perempuan kapan bebinian maka hendaklah dimulai dengan tapihnya yang menutupi di antara pusat dan lututnya. Summa komisun, kemudian hanya baju kurungnya, ya ummu jami'a badaniha, yang jasadiha, yang mengumumi, yang meratai seluruh badannya. Summa khimarun, kemudian kerudungnya, yasturu ra'saha wa unuqaha wa sudraha, yang menutupi kepalanya, lehernya dan dadanya. Summa lifafataini, kemudian hanya 2 lapisan kain kapannya, jadi 5 totalnya begini. Lapian 5 juga. 3 lapis kain kapan, kemudian baju kurungnya lawan surbannya, jadi 5. Itu kalau yang hendak agak terbanyak ya. Kalau yang hendak kayak Nabi itu 3 aja. Udah habis dah. Kemudian al-masailu fil kafan, masalah-masalah pada kafan. Al-maghsulu afdalu minal jadid li'annahu abilun lil bila wasadid. Jadi kapan yang sudah bisa, kain yang pernah ditapas bisa jadilah, itu lebih afdal daripada nang hanyar. Li'annahu, karena bahwasanya yang sudah pernah dipakai itu abilun lil bila wasadid, karena hendak digunakan untuk membungkus sana yang kena pacangan, terkena apa aja kita, nanah, darah di dalam kubur tuh. Jadi yang terburuk di sini lah yang sudah pernah ditapas. Cuman kita ya itu bang dah yang hanyar ya lah. Kemudian wal hayyu aula bil jadid, orang yang hidup yang lebih utama memakai nang hanyar. Wal qatnu afdalu min ghairih, kain katun itu nang lebih afdal dari yang lainnya kalau yang kain kapan yang gitu. Kemudian wa yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani alal kafani au badanil mayyiti, dan diharamkan menulisi sesuatu dari Al-Qur'an di atas kapannya atau di badan mayit misalnya. Ditulisi artinya ditulis, misalnya pakai pena becoretan gitu lah. Berbeda dengan tulisan kayak banyu atau apa ngarannya itu minyak harum, ada apa aja sini lah. Tapi kalau nya pakai spidol misalnya atau pulpen, nah,
tulisnya Bismillahirrahmanirrahim atau apa yang di kapannya, maka kada boleh ya sidinlah. Li'annahu sayakhlitu bis-shadid, karena hal itu karena pacangan bercampur lawan nanah darah apa itu kada takrim lawan ayat-ayat Al-Qur'an ngarannya. Wa mithluhu kullu ismin mu'azzamin, dan seperti semisal Al-Qur'an adalah tiap-tiap nama yang agung. Misalnya tulis ngaran Nabi Muhammad di kain kapannya pakai spidol, nah, itu pada boleh juga aja sih. Fahfaz dzalika, maka jagalah hal itu. Fa inna katsiran minan nasi yaf'aluhu, karena kebanyakan manusia banyak nang menggawinya. Wa ya'taqidu naf'ahu, dan berkeyakinan bermanfaatnya ya sidinlah. Maka kada usah kita tulis ini. Titik. Tadi kitab Al-Bajuri. Kitab ada juga. Ingat kan? Kemudian yukrahu ittikhadzu kafanin, dan dimakruhkan bersedia kain kapan, illa, kecuali idza kana min atharis sholihin, kecuali bekas orang soleh. Guru biasanya kan jadi kalau acara haulan bawa kain kapan ya, nah itu athar orang soleh ya, jadi. Au kana min malin kuti'a bihillihi, atau kita yakin harta kita, duit kita ini halal benar, nah di sini nggak ada apa-apa ditukarakan kain kapan di sini lah. Kalau pasti benar jadi duit ini halal, maka kada dimakruhkan kita bersedia kain kapan di sini. Atau itu asar bekas orang soleh ya jadi lah, kada apa-apanya jadi kalau kita bersedia dari itu. Kayak jar guru tuh kan, kalau acara haul bawa kain kapan ya jadi lah, supaya jadi saksi enak jadi. Karena ada kisah itu ya jadi lah, orang ini nukar iwak gitu nah, anak bulik sekalinya ada orang anak menyembahyangan mayit, umpatnya sembahyang mayit, pas balik ke rumah hendak menggoreng iwaknya itu kada masak gitu nah, diselidiki ternyata inya umpat menyembahyangkan seorang aulia Allah, seorang wali Allah, kada hancur gitu nah anunya si iwak aja dari itu, dengan keberkahan orang soleh dari itu. Ada juga kawan berkisah, ujarnya ada jamaah tabligh kah dulu kalau tidak salah, ini terpisah lawan kawannya, betakun lawan orang apa tuh yang dibakar tuh biasanya orang Bali tuh. Adakah melihat bubuhan kami di sana? Nah ditunjukkannya di sana jadinya, terpisah. Soalnya kenapa meninggal nang itu yang tuang tunjukan tuh disaksikan aja kan lawan nang orang muslim itu hendak melihat kayak apa acaranya gitu nah, pas dibakar itu jar tersisa telunjuknya aja lagi, nah itu jar tuh jar kalau nggak tahu juga ujar gadanya menunjukkan kebaikan jadi lah, telunjuknya itu ada hancur si orang Bali tadi itu, orang yang agamanya dari itu. Ya mungkin kan tadi dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.